Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MPI, halo Sobat Ayuki semuanya, teman-teman mahasiswa yang di rumah. Kembali lagi bersama kita di podcast MPI. Oke, pada hari ini saya nggak sendiri. Di sini ada teman saya, rekan saya, yaitu Fadri. Alhamdulillah. Sekarang dia ini adalah mahasiswa Ayuki semester 6 dan mengabdi di pondok pesantren di daerah Sukajaya. Alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya Bang Fadri? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Baru pertama kali kesini ya? Pertama kali. Daerah Kadatan awalnya ya? Iya, Pertama kali asli. Jauh. lumayan. Tadi dari rumah jam berapa kira-kira? Tadi kebetulan dari pesantren. Oh, dari pesantren. Dari Sukajaya. Kita punya pesantren itu di ujung. Di ujung. Ujung itu emang kalau misalkan nyampe pesantren kita udah nggak ada tembusan jalan lagi. Kita emang asli ujung gitu. Oke. Kalau misalkan di sini kan mungkin bisa tembus kemana itu asli ujung. Mungkin nanjak dulu nyampe nggak sih kayaknya. Nggak tahu sih itu. Belum pernah soalnya. Oke. Gini Bang Fadri, Nah, iya. selain kuliah, kesibukan Fadri itu apa kira-kira? Kebetulan kalau kesibukan kuliah itu kan ambilnya kelas karyawan. Jadi kan ada reguler, ada karyawan juga. Iya. Reguler Senin sampai Kamis. Kalau karyawan itu kan Jumat sama Sabtu ya. Iya. Apalagi kalau misalkan Jumat Sabtu itu kita anggapnya kayak refreshing aja. Betul. Soalnya kan kita di sini belum kerja, terus belum punya kesibukan yang gimana ya? Kesibukan banget nggak terlalu sibuk, cuman kita tuh emang pulang pergi dari pondok. Kita kesibukannya ya kalau di pondok ngapain kalau bukan belajar gitu Bang. Oh iya. Ya pondok, terus mungkin istilahnya bisa bilang abdi lah, abdi. Nah, Senin sampai Kamis kita belajar di pondok, yang belajar mah gitu kan, atau kan yang enggak mah. Bener. Jumat Sabtu ini baru kita kuliah. Nah kuliah itu kita anggapnya kayak refreshing aja setelah Senin sampai Kamis kita pusing. Iya, paham. Gitu sih. Jadi kuliah itu dianggap buat liburan. Liburan lah gitu. Lihat-lihat yang ya tahu lah. Siap. Ya. Tapi nih kan pondok di sini nih di Sukajaya. Sukajaya. Tapi kalau rumah asli Sukajaya juga atau gimana? Kalau rumah tuh saya orang Bekasi. Oh, orang Bekasi ya. Kebetulan orang Bekasi. Bekasi Pride. Orang Bekasi. Terus 2020 tanggal 1 Januari itu kita awal ke Sukajaya. Hafal banget ya? Hafal karena pas banget bencana dulu. Oh iya bener. Pas banget bencana. Nah kita ke Sukajaya dari Bekasi, kita dulu nggak naik motor, naik angkot dari Bekasi ke Cilengsi, angkot lagi sampai Ladon ke Cigudeg. Cigudeg baru tuh narik pakai ojek ke Bojong namanya, Kampung Bojong. Kopung Nah, itu Bojo. masih dibilang cukup mahal ojeknya. Oh, Karena iya. emang kampungnya ujung tadi yang saya bilang, jadi 100.000, 100.000. itu enak gitu, asli. Enak. 2020 tanggal 1 Januari mulai ke Sukajaya, lanjutin SMA di Sukajaya karena masuk ke Sukajaya itu pas 2 SMA kebetulan. Oh, kelas 2 SMA. SMA Oh, lanjut berarti sekolah di sana. belum lulus itu. Belum lulus. Oh iya. Gitu sih paling sih. Masih untuk di Sukajaya kuliah di Institut Ummu Al Islam di Bogor. Oke. Dengar kita yang tadi, kita jadi penasaran nih kayaknya Bang Fadri. Itu pun dengan teman-teman di rumah kayaknya nih. Nih, perjalanan Bang Fadri dari Bekasi ke Sukajaya maupun ke Ayuki itu gimana tuh? Ceritain dah pengalaman dari SD, SMP, singkat aja. Oh, berarti riwayat pendidikan ya? Nah, itu. Kalau riwayat pendidikan saya pribadi sih, alhamdulillah ngalamin TK. Oh, TK. TK. Tapi dulu bukan TK ya, RA, Raudatul Oh, Atfal. iya. Ada di Bekasi namanya Raudatul Atfal Al-Kolam. Nama RA Al-Kolam. Situ ya TK setahun lah ya. Terus lanjut ke SDIT Ibnu Hajar, sama di Bekasi. Masih satu yayasan itu. Oh, Di satu iya. yayasan ada TK-nya, ada SD-nya. Nah sekarang alhamdulillah yayasannya udah ada SMP, udah ada SMA. Alhamdulillah. Setelah lulus, kenapa nggak dulu coba ya? Iya. Telat ya. Telat. Tapi Kalau nggak misalnya apa-apa ya. itu mah jauh-jauh ke sini, jadi nggak apa-apa. Ada hikmahnya semuanya. Qadarullah. Qadarullah. Allah yang ngatur kali ini. Itu pokoknya. Oke. Dari SD langsung kita SMP tuh.
SMP kita di Cibubur. Pindah lagi di Cibubur. Dekat kota wisata, mungkin Abang Alfian kan sering lewat tuh kota wisata. Depan legenda wisata ada pesantren namanya An-Nur Aliyah, pimpinan almarhumlah Kiai Haji Nur Ali. Nah itu awalnya emang saya nggak pengen pesantren. Gitu. Nggak pengen pesantren, emang asli dipaksa orang tua buat pesantren. Akhirnya setelah dijalani, walaupun dengan terpaksa, dengan ketidakbetahannya, akhirnya ya betah-betah aja. Alhamdulillah sampai sekarang kita sampai pesantren nih, belum bosen-bosen nih. Belum bosen-bosen. Itu SMP, terus lanjut 1 tahun. 1 tahun. Lanjut SMA ke Cianjur pernah. Cianjur pernah. Itu namanya ada pesantren Al-Ittihad. Cianjur, dekat Rawabango. Terminal Rawabango, maaf. Terminal Rawabango. Di situ SMP An-Nur Aliyah modern. Terus SMA ke Al-Ittihad modern. Karena ngerasa jenuh, bosan, kan sampai modern banget gitu kan ya. Iya benar. Tahu sendiri lah, banyak peraturan, banyak itulah, harus banyak tata tertib yang harus kita laksanakan gitu. Kalau pesantren modern. Kebetulan karena dulu bandel pas SMP, jadi kadang-kadang suka kabur nih kita nih, ke warnet atau kita main PS. Nah ke warnet secara nggak sengaja atau apa gitu, kita tuh denger satu ceramah yang ngebahas pesantren salafi kayak gitu. Salafi apa nih? Karena kita penasaran, kita searching juga. Karena dulu taunya cuma main PB sama YouTube doang. Kita main PB sambil dengerin ceramah, serius. Keren banget ya guys. Dengerin PB, main PB sambil dengerin ceramah. Katanya salafi itu gini. Akhirnya penasaran. Berangkat dari penasaran, akhirnya nyarilah pesantren salafi. Alhamdulillah, qadarullah, bukan nggak sengaja atau suka jaya, tapi salafi juga suka jaya. Tapi ada wasilahnya. Jadi dulu alumni Sukajaya itu ngajar di SMP Cibubur tuh. Iya, alumni. Wah ini ngajinya keren nih, ngaji di mana ya bocah ya? Padahal tuh Ustadz bocah. Nanti orang mau kasih kan itu bocah kan? Iya. Tapi kan gitu. Akhirnya setelah ngobrol sama Ustadznya, guru saya pas itu, mondok di Lewiliang katanya. Oh Lewiliang Iya gitu. Orang nggak tahu Lewiliang di mana? Iya benar. Pasti nggak tahu. Akhirnya setelah itu dibawalah kita atau coba pasaran. Pasti pasaran kan ada tuh kan ya tiap bulan Ramadan ke tahun 2019 apa 2018 lupa. Cuma pasaran 17 hari, 1 Ramadan sampai 17 Ramadan. Akhirnya setelah itu memutuskan untuk kayaknya pindah nih ke Sukajaya. Pesantren salafi yang pengen. Lanjutlah salafi di Sukajaya, kedua SMA ke situ tuh sambil sekolah. Tapi namanya salafi, sekolahnya kita pakai. Pakai. Sekolahnya ijazahnya mah formal biasa, tapi sekolahnya paket kayak gitu tuh. Kan biasanya ada tuh khusus ijazah paket A, paket B, paket C ya. Itu ijazahnya paket, tapi ini mah kita ijazahnya formal kayak sekolah pada umumnya gitu. Tapi secara teknis sekolahnya atau belajar itu pakai paket. Alhamdulillah Akang juga punya kenalan kali ya, jadi enak lah gitu. Nah, terus SMA nih kita, terus SMA berhubung di Sukajaya atau di pesantren itu sebelumnya emang udah ada yang kuliah di UPI. Angkatan 3 tahun ke belakang kayaknya deh. Pokoknya saya masuk UPI semester 1 dia udah semester 5 kayak. Udah cutting lah. Akhirnya karena didorong Akang, didorong gua untuk kuliah. Akhirnya kita kuliah di UPI. Kenapa milih UPI? Karena ada ini nih senior yang udah pernah di UPI. Kira dulu gini, kalau misalkan nggak tahu, gampang nanyanya, sekobong, terus mungkin bisa dibantu kalau misalnya ngerjain tugas gitu. Itu sih akhirnya sampai sekarang jalan semester 6, Agustusan KKN kita. KKN masih di UPI. Alhamdulillah. Jadi mengikuti jejak senior. Alhamdulillahnya. Itu guys ya, perjalanan pendidikan dari Bang Fadri dari Bekasi ke Cianjur ke Bogor juga gitu kan. Bahkan ini adalah ada hikmah main PB, jadi kena salafi. Kena abad tuh. Emang gua dulu tuh gamers, asli gamers. Dari SD kan pernah main COC, terus main warnet, tamatin PS lah, game apa aja. Terus di warnet tuh kan yang paling viral pada zamannya tuh kan PB ya. Itu
emang seru banget itu. Apalagi kalau lebaran kadang-kadang kita orang-orang beli pistol-pistolan ya atau apa Tamiya, kita mah beli case PB buat dipakai senjata nantinya gitu. Saking gamernya Saking gitu. gamer aja gitu. Dan PB itu emang nggak tahu kenapa jadi wasilahnya pesantren di Sukajaya. Iya, ya hikmah dari sama Hikmahnya ternyata dari Banyumaret juga ada hikmahnya. Nah makanya itu kita nggak tahu titik hidayah itu di mana. Asik. Bener. Terkait hari ini ya guys ya. Kita dikat. Oke. Tadi udah membahas tentang pendidikan nih, dari SD ya kan sampai kuliah sekarang mau KKN di Agustus. Agustus katanya. Nah, kan di sini saya dengar juga nih bahwa Bang Fadri ini kuliah terus ke pondok. Iya, pulang Nah, ke pondok. Saya pengen tahu nih alasan Bang Fadri kenapa sih nggak ikut organisasi di kampus kayak HIMA atau banyak BEM ya, atau iya. MPM itu kenapa kira-kira? Kampus kan banyak organisasi Nah, ya betul. kayak Himpro atau BEM dan sebagainya gitu. Sering dengar kayaknya tuh kita tuh ada kura-kura, ada apa tuh Kupu-kupu, kuliah ya. pulang, ada kuliah rapat. Nah, betul. Ada teman saya Rara dia kuliah rungkat. Oh, dulu kan, beda ya. Beda dia. Apa sih kan? Kuliah Guru-guru rungkat. berarti. Guru-guru. Oh. Kuliah rungkat. Kenapa nggak milih atau nggak pengen masuk organisasi? Jujur, dalam hati saya yang paling dalam. Gak mau. Oke. Pengen banget sebenarnya ikut organisasi, asli pengen banget lihat teman-teman yang aktif di organisasi, di Himpro atau ada yang masuk MPM Nah, kan, benar-benar. ada yang masuk BEM, bahkan teman kita juga ada yang jadi ketua Himpro. Oh iya. Keren kan ya, keren, terus dapat banyak relasi, Betul, banyak betul. wawasan, asli pengen banget ikut organisasi. Hmm. Tapi karena keadaan di pondok juga berorganisasi di sana, Oh iya. jadi kita milihnya ada sesuatu yang kita lebih prioritaskan gitu. Oke. Itu sih paling jujur emang asli pengen banget itu ikut organisasi di kampus tuh kayak apa sih, kayak Himpro atau dan sebagainya lah. Lagi kalau misalkan ngelihat pas Masta gitu, kita Masta kayaknya jadi ketua BEM keren nih. Ya, oke. Jadi ketua BEM keren nih, itu Iya. pengen tuh. Tapi karena kita ada peraturan di pondok ngizinin kita organisasi, tapi karena kitanya kayaknya kurang mampu memanage waktu, jadi kita lebih kayaknya nggak dulu deh. Iya. Tapi misalkan ini kita nggak mondok nih, kita pulang pergi dari rumah, Iya. misalkan dari Bekasi, pasti ikut organisasi. Oh jadi itu dipakainya itu karena ikut di pondok juga. Kita di pondok juga, Jadi di pondok skala prioritas gitu ya. skala prioritas sih. Pengen banget asli organisasi, makanya respect banget buat teman-teman organisasi, Himpro, BEM, I love you semuanya lah. Iya, review ya. Respect. Oke, Bang Fadri, minum dulu. Iya, haus nih ya Allah. Iya. Gak apa-apa nih diminum nih. Nggak pakai tepeka kan? Mie ada mie. Ayo. Mau makan minta ke belakang Bang Fadri. Habis ini kayaknya ya. Oke. Bang Alfian sendiri berarti maksudnya Himpro ya? Impro. Himpro itu berarti dia cuma menaungi MP doang. Nah, satu prodi aja. Satu prodi aja. Betul. Berarti ada Himpro, MPI ada Himpro, DKI gitu. Gitu doang paling. Oke. Oke nih, mungkin pertanyaan terakhir buat Bang Fadri nih. Apa kesan dan pesan Bang Fadri nih Siap. untuk mahasiswa yang akan masuk ke IUQ ataupun ke kampus-kampus yang lain di rumah? Kan sekarang udah mau bulan September nih, Iya. udah mau mulai lagi perjalanan yang baru gitu. Nah, pesan Bang Fadri gimana tuh buat mereka yang di rumah nih kira-kira? Kalau kesan itu kan berarti ke Dari sendiri diri sendiri, kalau pesan buat ke mereka. penonton ya. Siap. Kalau pesan buat diri sendiri itu masuk Ayuki. Asli nggak bakal nyesel masuk UKI. Mahasiswanya asik-asik, Asik. terus ganteng-ganteng. Apalagi Bang Alfian ya. Wih, Apalagi Bang Alfian. Terus mahasiswa cantik-cantik, dosennya baik-baik, terus murah gitu kesannya. berat. Terus kesan masuk UKI itu kita di diri pribadi gitu ya, itu lebih membuka mental gitu, karena kan di kuliah itu kita diajarkan presentasi, intinya mengenai public speaking lah. Betul. Mungkin teman-teman yang tadinya masih malu-malu berbicara di depan hal yang ramai, ketika masuk kuliah itu lebih memaksakan, supaya dituntut belajar otodidak supaya bisa public speaking yang bagus. Walaupun belum bagus ya seenggaknya kalau misalkan karena sering nuntutlah dikit-dikit bakal bisa, kesannya sih. Kalau pesan buat calon maba kali coba Ya. ya. Kan Calon dengar maba. guys.
Ini bukan bermaksud menggurui atau apa, disclaimer. Masuk UKI dah, asli seru, gratis banget saya, murah, asli. Respect banget buat aktivis kayak Bang Rara. Oke, Bang Padri. Oke, sebelum segmen penutup, di sini kita bakal dengarkan sama-sama kata-kata hari ini dari Bang Padri. Kata-kata hari ini. Oke, bisa? Oh, kata hari. Siap, udah ada belum? Belum ada lagi. Dia kayaknya Bang Wahyu itu mah. Oke, next time lah kita bakal kata-kata dari Bang Padri, khusus dari Bang Padri ya. Paling di komen nanti, ntar komen. Oke, Paling di komen. Banyak deskripsi. nanti IG-nya kita cantumin di deskripsi ya. Oke, mungkin itu Bang Padri. Satu lagi kesan. Apa nih? Satu lagi Masih ada. Satu Oke. lagi kesan nih. Entah lebay atau gimana gitu ya. Kayaknya ini cringe banget. Kayaknya masuk IG UKI itu kayak keren apa? Pernah masuk IG UKI gua sekali, sumpah. Karena prestasi alhamdulillah. Itu ngerasa langsung screenshot, kirim mama, transfer cepet. Gitu doang sih Wali. Kesannya, tambahan satu lagi. Oke, itu berarti jalan ninja buat dapat uang dari orang tua itu. guys. Misalkan kalian lagi presentasi nih buat buat maba atau semester awal-awal gitu. Kalau masih ditanggung orang tua atau belum punya pekerjaan, ya gitulah tips and trick cara dapat transferan dari mama atau dari ayah kalian gitu. Presentasi seret. Ma ini lagi kuliah gini gitu. Pokoknya hal-hal yang bagus atau yang positif tuh kalian kirim aja japri ke mama, jadi bikin SW, jangan malah. Ria. Iya, jangan. Kirim aja ke mama, ntar transfer cepet. Oke guys, kita ucapin terima kasih banyak kepada Bang Padri Sama-sama ini Mas. yang sudah memberikan waktu kepada kita semuanya ya. Shalom. Mohon maaf dari jamuan kita kurang nih, baru kopi aja tapi alhamdulillah ya. Tapi Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah semuanya yang mau kuliah, yang udah kuliah ataupun yang mau lulus kuliah. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya selaku host di sini. Terlebihnya mohon maaf. Oke, see you next time di video-video podcast MPI lainnya. Bye bye.